pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini dan kita menghitung di atas kertas bahwa sepertinya minimal di Pilpres 2029 setidaknya secara formal itu akan ada sekitar 8 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu dari mana kalkulasinya? Tentu itu didasarkan atas 8 partai politik yang lolos ke parlemen 2024. Jadi 8 partai ini kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu otomatis punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa mereka? Ya tentu kalau kita hitung satu persatu ya pastinya yang hampir bisa dipastikan maju itu adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan saat ini adalah Presiden definitif. Lalu siapa lagi? Ada PDIP. Tentu PDIP punya intensi untuk memajukan jagoan mereka maju di Pilpres. Sudah menjadi tradisi di PDIP sejak 2004 sampai 2024. PDIP itu sangat terbiasa mengusung kader mereka untuk bertanding. Ya, yang paling dekat saat ini dengan PDIP yang selalu disebut namanya adalah Puan Maharani atau mungkin nama-nama lain yang nantinya akan disepakati. Lalu Golkar, per hari ini kalau kita melihat Golkar ya tentu ketua umum mereka Bahlil Lahadalia. Kalau Bahlil tetap menjadi ketua umum misalnya sampai 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Bahlil lah yang akan maju atau siapapun nantinya yang akan diusung oleh Golkar. Setelah itu tentu adalah Muhaimin Iskandar, the one and only, sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan di PKB. Itu juga potensial maju tuh dan tiketnya juga ada. Setelah itu ada Nasdem. Ya mungkin ya Surya Paloh tertarik maju Pilpres atau siapapun nanti yang akan diusung oleh Nasdem. Siapa tahu nama Anies Baswedan akan kembali diusung ya. Mengingat Nasdem sudah punya golden ticket untuk maju di Pilpres 2029. Setelah itu siapa? Ada Partai Amanat Nasional, ketua umum mereka Zulkifli Hasan, saya kira profiling politiknya mantap dan sangat layak untuk bisa maju, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah AHY. Jadi AHY itu sejak terjun ke politik ya, kemudian maju di Pilgub Jakarta 2017, kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat, itu selalu digadang-gadang sebagai calon pemimpin nasional yang potensial menjadi capres dan cawapres di Republik ini. Di 2029 Demokrat punya kesempatan mengusung AHY untuk menjadi kandidat di Pilpres ya. Itu yang saya sebutkan. Artinya apa? 8 partai politik yang lolos ke parlemen. Mereka itu punya golden ticket. Ada yang juga yang menyebut ini semacam boarding pass, tinggal take off. Kira-kira begitu untuk bisa maju. Dan saya kira ketua umum partai ataupun elit-elit partai ini harus memanfaatkan ini dengan baik ya. Sekalipun ada kecenderungan per hari ini, semua partai itu ingin berkongsi kembali dengan Prabowo Subianto, tetap setia dengan Prabowo Subianto. Tapi ingat 2 hal. Kita tahu bahwa Pilpres dan Pileg kita itu kan dilaksanakan secara serentak di 2029. Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan dalam sehari. Itu artinya partai politik yang mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, dia sangat mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi kalau partai-partai seperti PDIP, kemudian Golkar, kemudian siapa lagi, PKS, PAN, Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya, kalau Gerindra pasti Prabowo, itu kalau memajukan calon di 2029, pastinya secara kalkulasi politik suara pilegnya itu akan naik secara signifikan. Dan itu kan yang kemudian kita lihat yang terjadi. Dulu Demokrat ketika mengusung SBY sebagai calon presiden 2004-2009, 2 periode, itu kan Demokrat naik secara signifikan. PDIP ikut bertanding sekalipun kalah di Pilpres 2004-2009, pilegnya naik secara signifikan. Apalagi PDIP kan ketika mengusung Jokowi 2014-2019, pilegnya juga naik secara signifikan. Begitupun dengan Gerindra, ketika Prabowo ikut bertanding sejak 2009, 2014, 2019, 2024, kan kita tahu suaranya naik secara signifikan. Bahkan yang teranyar yang bisa kita raba itu adalah suara Nasdem, suara PKB, dan suara PKS itu kan naik secara signifikan. Setelah partai ini misalnya mengusung Muhaimin Iskandar dan kemudian mengusung Anies Baswedan. Kita tahu PKB hari ini mendapatkan suara yang cukup luar biasa karena mampu mengusung ketua umum mereka Caimin sebagai kandidat capres. Oleh karena itu, 8 partai politik ini mestinya tidak sungkan-sungkan, tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu-ragu untuk memajukan elit-elit mereka bertanding di Pilpres. Tentu untuk mengamankan suara pileg mereka supaya naik secara signifikan.
Karena dalam keserentakan Pilpres dan Pileg berbahaya bagi partai, tidak punya jagoan, mesin politiknya tidak solid, mesin dan struktur pemenangannya itu tidak konsolidatif, maka dia akan ditinggalkan oleh pemilih. Oleh karena itu, satu-satunya cara kenapa misalnya 8 partai yang kemudian ini menurut saya wajib menjadi calon presiden, tentu untuk mengamankan suara Pileg mereka. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana menurut Anda terkait penyampaian dari Bung Adi Praitno? Ya, memang tadi kita melihat bahwa penyampaian tersebut adalah sebuah penyampaian di masa yang akan datang, gitu ya. Ini adalah sebuah prediksi dan mungkin menjadi sebuah harapan baru kepada kita masyarakat Indonesia bagaimana nanti pilpres-pilpres di 2029 banyak calon-calon yang nanti dipilih oleh rakyat gitu ya. Dan kita juga sebetulnya berharap kepada KPU ya sebagai Komisi Pemilihan Umum ya bagaimana mereka membatasi gitu ya, membatasi jumlah koalisi partai. Nah, karena yang kita lihat pada pilpres, pilkada dan seterusnya, banyak sekali lah semacam upaya-upaya penjegalan, banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan, ya seolah-olah ada ingin berupaya membuat calon tunggal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau nanti koalisi partai dibatasi atau mungkin ada undang-undang yang baru dan seterusnya, bagaimana partai bisa mengusung kadernya masing-masing. Jadi pilihan tadi disebutkan minimal ada 8 calon lah nanti. Jadi kedepannya rakyat bisa lebih leluasa dalam memilih pemimpin. Jadi masalah anggaran ya nggak terlalu besar-besar banget lah gitu ya. Karena atau juga banyak calon yang maju dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau saya melihat dari penyampaian teman-teman kita di komentar ini sangat luar biasa ya. Saya lihat di sini PSI ngusung Gibran plus Kaesang yang endorse Mulyono, tim sukses para Bajer bila jadi menteri-menteri semua keluarganya dan Bajer pasti mantap memecah rekor sejarah dan bersohor di dunia. Syukur alhamdulillah, kebenaran pasti terbuka lebar. Kami berharap putusan MK tak diutak-atik, tak dirubah-rubah sampai 2029 supaya pemilunya benar-benar bermutu, tidak seperti di 2024. Itu harapan kita bersama juga ya. Nanti rakyat kan enak tuh, banyak pilihan. Jadi nggak ada lagi merubah undang-undang lah, biarlah ikutin aja aturannya udah cukup. Ya kalau belum cukup usia, nggak cukup persyaratan, gak usah dimain gugat-gugat lah gitu ya. Ikuti aja prosedural yang berlaku, udah patuhi aja undang-undangnya. Ya kalau belum memenuhi syarat, ya bersabar, masih ada tahun 2000 berapa ke depannya gitu. Nggak seperti kemarin 2024, udah tahu nggak cukup usia, udah tahu nggak memenuhi syarat, masih aja dirubah undang-undangnya. Jadi itu kan menimbulkan problem juga, menimbulkan persoalan juga. Nah ini yang sebetulnya kita tidak inginkan sebagai rakyat Indonesia. Ya kalau belum memenuhi syarat, sabar aja dulu gitu. Jangan memaksakan sesuatu hanya untuk berambisi menuju RI 1, RI 2, atau pejabat-pejabat yang lainnya. Jadi harus mengikuti proses-proses yang berlaku ya. Biar tidak ada lagi menimbulkan problem, menimbulkan persoalan, apalagi sampai sekarang keributan masih terjadi di mana-mana. Pembahasan terus-menerus terjadi. Ya, keluarga Pak Jokowi, Gibran, banyak ya diperbincangkan. Bahkan disorot dunia mungkin malahan itu. Nah kemudian Prabowo stop pertikaian-pertikaian agar negara kondusif. Kerja Pak, yang korupsi diadili, yang malas direshuffle, yang bermafia dicopot, yang berbisnis pribadi dicopot. Yang kasus-kasus viral diproses Fuhu Fafa, jet pribadi atau privat jet. Wapres haram ini beres pasti harga-harga turun drastis. Gitu aja repot. Gak usah pikiran Mulyono, presiden mengapa takut dengan Mulyono? Jangan takut Pak, rakyat di belakangmu. Mulyono marah-marah, emang dia siapa? Emang negara ini punya Mulyono?
Jangankan negara ini, Solo pun nggak punya Mulyono gitu ya. Solo pun nggak punya Mulyono, apalagi sekelas negara. Siapa kali dia gitu ya kan? Memang pernah menjabat sebagai presiden, tapi bukan bukan dia milik negara ini gitu ya. Bukan dia yang punya negara gitu. Semoga saja di 2029 presiden yang benar-benar kredibel, pinter bahasa Inggris, bisa aktif di kancah internasional. Kuning mana berani nyalonin dari kuning. Kuning terima bersih, yang penting dapat menteri. Panjai. Pak Jokowi nggak punya hak terkait keputusan MK. Presiden Prabowo saja nggak keberatan. Alhamdulillah, sujud syukur bangsa negeri ini kembali telah ke jalan yang lurus. Semoga Pak Anies atau AHY yang menjadi presiden, bukan Fufu Fafa. Ini 2029 bakal panas sekali teman-teman ya. Saya yakin ya, di 2029 ini politik ini luar biasa panasnya. Saya memprediksi ke sana ya. Apa urusan Jokowi untuk putusan MK? Kok ingin aja cawe-cawe padahal sudah pensiun, benar-benar haus kekuasaan. Jokowi salah pilih lawan politik, tidak ada individu yang bisa melawan sebuah partai. Apalagi Jokowi sudah tidak memiliki kekuasaan. Langkah PDIP memecat Jokowi adalah keputusan yang tepat. Dengan dipecatnya Jokowi dari PDIP, memutus dialog politik antar pemerintah dan Jokowi. Sistem pemerintahan dijalankan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, memang Pak Jokowi beberapa waktu lalu telah dipecat dari PDIP 2024 kemarin, yaitu sesuai langkah bijak menurut saya gitu ya. Bagaimana kita melihat tindakan-tindakan Pak Jokowi yang memang sudah luar biasa menyimpangnya gitu ya, menurut PDIP seperti itu. Jokowinya nggak perlu marah lah, dia menyetujui MK-MK untuk Gibran biar bisa maju. Kok sekarang dia marah-marah, emang dia masih ngaruh? Wong rakyat udah muak sama Jokowi. Iya, saya juga sedikit muak ya. Yang paling penting jangan sampai ada sandra menyandra kasus lagi. Kalau masih ada ya saya agak pesimis bakal ada banyak calon parpol mau mengusung tapi ketum parpolnya diancam kasus. Oh, ini ada ya. Seperti ini, PSI Gibran Kaesang, Golkar Bahlil Bobi, Gerindra Prabowo Safri, PDIP Andika Anies, PKB Caimin Erick Thohir, P3 Sandiaga Uno dan Gus Ipul. Ada PAN Zulkifli dan Budi Gunadi, Demokrat AHY dan Emil Dardak, Nasdem Surya Paloh dan Ridwan Kamil. 9 pasangan capres-cawapres, tinggal PKS yang masih belum terlihat siapa capres dan cawapres. Ya, ini udah langsung ada ya dari siapa ini? Andre ini request. Dan mungkin secara pengamatan beliau, orang-orang ini layak maju ya. Perlu ada tes pendahuluan macam psikotes, TKD, TKA, manajerial dan lain-lain untuk calon presiden yang akan datang. Ya, jangan hanya melihat elektabilitas, tapi dari moralitas terlebih dahulu ya. Punya moral nggak? Ya, punya etika nggak? Itu, oke? Calonkanlah orang-orang yang pantas dan memang punya ilmu, jujur dan tak punya skandal korupsi. Indonesia bersih, Indonesia makmur. Ya, banyak sekali sebetulnya ya di sini penyampaian teman-teman kita. Tapi mungkin pada video ini cukup sekian saja teman-teman. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, sekali lagi teman-teman boleh juga memberikan pendapat Anda. Itu saja, terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.